Pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan bangsa. Dilansir dalam data UNESCO tahun 2015 menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia menempatkan peringkat ke-14 di dalam negara berkembang. Di mana faktor ini terjadi akibat adanya faktor internal dan eksternal dari peserta didik dan pendidik. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah inovasi pembelajaran atau pembaruan pembelajaran demi mencapai kapasitas yang baik. Pada era sekarang dilakukanlah pembelajaran blended learning, di mana menurut Driscoll dan Carlin, blended learning merupakan model pembelajaran atau persatuan dari dua atau lebih metode pembelajaran dalam pemahaman materi. Urgensi, revolusi, metode pembelajaran. Pada saat pandemi COVID-19, pembelajaran hanya terfokus pada layar gawai. Penguasaan dan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Begitu pula praktikum terpadu hanya terbatas pada simulasi perangkat lunak. Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan tatap muka terbatas. Tahun akademik 2021-2022 di mana skema penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan tatap muka terbatas. Hal tersebut diadaptasi oleh SMK di seluruh Indonesia, terutama SMK Negeri 1 Batam, konsentrasi keahlian teknik otomasi industri pada mata pelajaran sistem kontrol elektronik, materi gerbang logika, di mana teori pengantar disampaikan dengan menggunakan media telekonferensi atau online. Selanjutnya, praktikum terpadu pada saat tatap muka tersebut. Pada proses antara penyampaian materi dan pelaksanaan praktikum terpadu, terdapat kendala terkait kurangnya pemahaman peserta didik. Secara struktural, praktikum terpadu dapat dilaksanakan apabila peserta didik telah paham teori pengantar. Namun, penyampaian materi dengan menerapkan metode ceramah dinilai kurang efektif karena kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta sistem penanaman konsep menerapkan metode hafalan. Oleh karena itu, pendidik harus mampu menggabung dan menyusun beberapa metode pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode DCOS. DCOS, Digital Concept Suggestion, metode pembelajaran teori pengantar gerbang logika dengan penyajian fun games dan GK di SMK Negeri 1 Batam, konsentrasi keahlian teknik otomasi industri. DCOS adalah metode pembelajaran subbab gerbang logika pada SMK Negeri 1 Batam, konsentrasi teknik otomasi industri, yang menggabungkan 4 metode belajar, yaitu metode ceramah, sugesti, metode tanya-jawab, dan metode interaktif berupa fun games learning, berupa sistem konsep, diskusi, serta post-test sebelum peserta didik melaksanakan kegiatan praktikum gerbang logika. Berikut alur dari metode DCOS. Sesi pertama dari metode DCOS adalah motivasi dan persepsi. Sesi motivasi dan persepsi dilakukan oleh pendidik. Pada fase ini, pendidik berperan sebagai pendorong dari luar individu peserta didik. Metode disampaikan dengan cara ceramah, dengan poin pokok bahasan adalah kepercayaan diri dan orientasi futuristik terhadap kemajuan teknologi sehingga mampu membangun persepsi peserta didik. Selanjutnya adalah proses pengenalan. Proses ini memiliki 4 subproses, yaitu visualisasi industri 4.0 dan Society 5.0, visualisasi sistem otomasi industri, penjelasan digitalisasi, dan review materi. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan yang merupakan inti dari metode DCOS, yaitu penyajian konsep gerbang logika menggunakan media lagu yang didemonstrasikan oleh pendidik terlebih dahulu. Berikut adalah komposisi dari GGK Song. Pertama, ada nama gerbang logika,
Selanjutnya, 2 baris prinsip kerja, lalu tabel kebenaran. Pada tabel kebenaran ini, pendidik bisa menukar urutan sesuai keinginan, sehingga terciptanya fun games learning. Kita mulai dasar logit gate. Pahami dulu bahasa teknik. Output keluaran, input masukan. Hex 1 hidup, low 0 padam. Gerbang dasar, gerbang and or not. Gerbang perluasan, NOR XOR XNOR. Gerbang dasar, gerbang and or not. Gerbang perluasan, NOR XOR XNOR. And semua input bernilai 1 agar keluaran bernilai 1. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 hidup. Gerbang dasar, gerbang and or not. Gerbang perluasan, NOR XOR XNOR. Gerbang dasar, gerbang and or not. Gerbang perluasan, NOR XOR XNOR. Alur metode DIKOS yang keempat adalah evaluasi. Pada fase ini, pendidik dan peserta didik melakukan evaluasi berupa diskusi interaktif. Pokok bahasan yang dibahas adalah aplikasi konsep gerbang logika baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia industri. Proses selanjutnya adalah post-test. Post-test merupakan uji coba kemampuan bagi peserta didik sebelum melaksanakan praktikum terpadu gerbang logika. Post-test berupa pengisian kuis pada lembar jawaban. Oleh karena itu, post-test merupakan proses akhir dari metode DIKOS. Sehingga apabila seluruh proses tersebut dilaksanakan secara runtun dan terpadu, maka diharapkan dapat mencapai keberhasilan. Berikut indikator keberhasilan dari metode DIKOS. 1. Peserta didik dapat memahami teori pengantar sehingga aplikatif saat praktikum terpadu. 2. Peserta didik dapat menjelaskan secara sederhana dan tepat terkait konsep setiap gerbang logika. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh aplikasi konsep gerbang logika baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia industri manufaktur. Konsep metode pembelajaran DIKOS ini merupakan gabungan dari 4 metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sugesti. Metode pembelajaran gerbang logika ini terfokus pada peserta didik SMK Negeri 1 Batam, jurusan otomasi industri, di mana pembentukan metode ini dilakukan secara interaktif dan menarik melalui fun game dan GGK Song, dengan tujuan peserta didik mampu memahami materi sebelum melakukan praktik bersama pendidik.